Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas tentang spoiler Konosuba Season 3 Part 2 yang berasal dari light novel Konosuba Volume 7 yang berisi tentang pernikahan Darkness dan Kazuma dan Darkness yang hampir ganti oli. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Melanjutkan petualangan Kazuma dan kawan-kawan setelah Kazuma kembali dari ibu kota kerajaan. Kazuma dan teman-teman dihadiahi uang setelah berhasil mengalahkan 4 jenderal iblis. Kembali ke mansion, Kazuma lalu membagikan uang 300 juta iris hasil penaklukan jenderal iblis kepada Darkness, Aqua, dan Megumin secara rata. Kazuma dan Aqua berfoya-foya, sementara Darkness kesal dengan sikap Kazuma dan meminta Kazuma untuk lebih menjaga cincin pertunangan yang Kazuma curi dari Putri Iris. Aqua menghabiskan seluruh uangnya membeli sebuah telur yang Aqua percayai merupakan telur naga. Darkness dan Kazuma menyadari Aqua sudah ditipu bahwa itu merupakan telur ayam. Sepanjang volume 7, Aqua akan terus-menerus mengerami telur yang dipercayainya sebagai telur naga. Mereka kemudian bertemu dengan Vanir untuk membahas pembagian keuntungan penjualan barang ide Kazuma. Dengan Vanir meramal bahwa Darkness akan mendapat masalah berkaitan dengan keluarganya. Dan jika Darkness mencoba menyelesaikan masalah itu sendirian, hanya keputusasaan yang akan didapatnya. Vanir menambahkan satu-satunya yang bisa membuat perubahan pada masa depan adalah tindakan Kazuma. Darkness mengeluh tentang penyakit yang diderita oleh ayahnya. Keesokan harinya, datang pemberi pesan dari bangsawan Alexis Barnes Alderp, meminta bertemu dengan Darkness. Selanjutnya, Darkness pergi semalaman. Darkness kembali pada pagi hari mengajak Kazuma menerima quest membunuh monster Kowloon Hydra Orochi. Dengan Aqua dan Megumin sedang menjaga telur yang mereka kira sebagai telur naga. Party Kazuma pergi setengah hari dari kota Axel. Megumin sangat bersemangat karena mengincar titel Dragon Slayer. Gagal mengalahkan Hydra, Kazuma tertelan hingga tewas. Kazuma bertemu Dewi Eris di dunia Dewi, yang mana Dewi Eris meminta Kazuma untuk lebih memperhatikan Darkness. Darkness merasa bersalah karena permintaannya memilih quest penaklukan Hydra Orochi mengakibatkan Kazuma tewas. Beberapa hari berlalu, Darkness tetap bersikukuh untuk membunuh Orochi bersama Megumin. Khawatir dengan Darkness yang tergesa-gesa untuk membunuh monster Orochi, Kazuma curiga Darkness ingin membunuh monster tersebut berkaitan dengan pembawa pesan dari bangsawan Alexis Barnes Alderp yang memberi pesan aneh kepada Darkness. Karena semenjak waktu itu, sifat Darkness mulai berubah. Kazuma membawa seluruh anggota petualang di kota Axel untuk membantu menaklukkan monster Orochi. Yang akhirnya Yun berhasil memotong 2 kepala monster Orochi, diakhiri dengan Megumin menghancurkan 6 kepala sisanya. Darkness berharap hadiah quest dengan Kazuma mengatakan hasil justru akan dibagi rata kepada semua petualang yang ikut membantu. Keesokan harinya saat mengadakan pesta, anehnya Darkness tidak terlihat. Saat pulang ke mansion, Kazuma melihat secari kertas yang ditinggalkan oleh Darkness yang mengatakan ingin melaporkan keberhasilan mengalahkan monster Orochi kepada bangsawan Alexis Louis Alderp. Namun hingga beberapa hari Darkness tidak pulang yang membuat Kazuma, Aqua, dan Megumin khawatir terhadapnya. Tak lama surat baru datang dari Darkness. Sampai di mansion, Darkness meminta mengundurkan diri dari party dan meminta maaf kepada semuanya karena ini merupakan tanggung jawabnya sebagai bangsawan. Megumin menyarankan pergi ke tempat tinggal Darkness, sementara Kazuma bersikeras untuk mencari rekan baru sesuai permintaan Darkness. Megumin menggagalkan upaya Kazuma mencari rekan baru, sementara Kazuma justru mengajak kenalannya yaitu Das untuk menjadi pengganti sementara. Kazuma lalu terlibat masalah internal Das yang khawatir terhadap rekan petualangnya yang bernama Rin kemungkinan ditipu. Yang ternyata Rin hanya membantu penggemar Das untuk lebih dekat dengan Das. Rin lalu memberitakan informasi pernikahan Lalatina atau yang biasa dikenal dengan Darkness dengan bangsawan kota Alexis Barnes Alderp. Kazuma, Aqua, dan Megumin sepakat untuk mengkonfirmasi kepada Darkness di kediamannya mengenai pernikahannya. Aqua merapalkan semua sihir buff dan sihir versatil aktor yang dapat membuat Kazuma bisa meniru suara siapa saja. Kazuma masuk ke mansion keluarga Darkness dan meminta Aqua Megumin kembali ke kota Axel.
Kazuma berterima kasih dengan sihir versatil aktor, karena berkat sihir itu Kazuma bisa meniru suara siapa saja yang membantu mempercepat membawa Kazuma menuju tempat Darkness berada. Sesampainya di dalam kamar Darkness, Kazuma mencoba mengajak Darkness bicara. Namun karena ada penjaga curiga, Kazuma segera menggunakan suara Darkness, mengatakan Lalatina ingin sendiri, dan Kazuma juga menghancurkan reputasi Darkness lewat suara desahan mesumnya. Darkness sempat menawarkan Kazuma untuk bersama-sama menjadi dewasa, karena Darkness tidak mau memberikan keperawanannya kepada Alexis Barnes Alder. Namun Kazuma justru membuat Darkness marah dengan tanggapannya tentang perut six-pack Darkness. Kazuma lari dari amarah Darkness dan sampai di kamar ayah Darkness yang terlihat sakit. Kazuma pikir ayah Darkness telah diracuni atau dikutuk oleh Alexis Barnes Alder. Ayah Darkness menjelaskan tentang jebakan hutang, serta memohon Kazuma untuk membawa Darkness kawin lari. Darkness tiba di kamar sang ayah, tapi Darkness tidak mau mendengar penjelasan dari Kazuma, yang akhirnya Kazuma memilih kabur melalui jendela. Kazuma lalu menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Darkness dan keluarganya, tentang pernikahan paksa yang dilandasi hutang keluarga Darkness kepada Megumin dan Aqua. Bangsawan Alexis Barnes Alder menggunakan trik kotor. Dia lalu mengumumkan tanggal pernikahan dengan Darkness, yaitu dimulai dari 7 hari dari sekarang. Itu bertujuan untuk mengunci Darkness agar tidak bisa membatalkan keputusan pernikahannya. Sisa 5 hari sebelum pernikahan, pelayan keluarga Darkness datang mengirim surat. Surat itu adalah surat berisi ancaman yang Kazuma duga buatan Megumin, karena isinya berupa ancaman jika pernikahan tetap terjadi, maka akan terjadi ledakan di gereja tersebut. Sisa 4 hari sebelum pernikahan, Aqua membuat pertunjukan aneh di depan rumah Darkness, berharap Darkness dapat keluar dan dapat berbicara dengan Aqua. Di hari H pernikahan, Megumin menumpahkan semua kekecewaan kepada Kazuma. Kazuma yang risih dan membeberkan semua informasi yang Kazuma cari mengenai informasi bangsawan yang ingin menikahi Darkness. Kazuma lalu mengatakan Alexis Barnes Alder merupakan bangsawan licik, tidak bermoral, dan seorang koruptor. Semua kejahatannya tidak memiliki bukti, membuat kerajaan tidak bisa menghukumnya. Megumin kagum dengan Kazuma yang mencoba membantu dari balik bayang-bayang. Pagi hari, Kazuma membawa sekantong penuh barang yang dia ciptakan. Kazuma menggunakan itu sebagai bahan negosiasi dengan Vanir untuk mengumpulkan informasi tentang cara menyelamatkan Darkness. Vanir menjelaskan, hutang yang dimiliki oleh keluarga Darkness merupakan akibat dari warga yang meminta bantuan akibat kerusakan dari Destroyer dan segala kehancuran yang tim Kazuma buat. Ditambah lagi, bangsawan Alexis licik, membuat syarat jika ayah Darkness tidak bisa membayar hutang, maka Darkness harus membayar dengan tubuhnya. Kazuma paham masalah yang dihadapi Darkness dengan Kazuma menanyakan jumlah hutangnya. Vanir menjawab hutang keluarga Darkness senilai dengan semua uang beserta hasil penjualan barang ciptaan yang Kazuma bawa sekarang. Beralih adegan, Darkness sedang dihias pakaian pengantin. Pelayan Alexis bersikap kasar dan mengolok Darkness. Dalam hitungan jam, Darkness akan menjadi milik tuannya, yang membuat Darkness bersedih mengingat Kazuma, Aqua, dan Megumin. Pesta pernikahan dimulai di gereja terbesar di kota Axel. Darkness masuk menggunakan gaun pernikahan dengan tudung menutupi wajahnya yang kesepian. Alexis Barnes Alder menampakkan wajah mesum dengan mulut terbuka lebar. Aqua ditunjuk sebagai pendeta pernikahan karena Aqua mempunyai status yang tinggi sebagai Archpriest. Aqua membuat semua orang terkejut setelah Aqua mengatakan janji pernikahan yang menghina bangsawan gendut licik dan tidak bermoral itu. Aqua lalu meminta Darkness kembali ke kehidupan lamanya, yang mana Kazuma kemudian menarik Darkness agar membatalkan pernikahannya. Darkness seketika menangis, yang kemudian Kazuma mengeluh tentang Darkness yang berhutang untuk menutupi kerusakan yang ditimbulkan Kazuma. Kazuma bertanya apakah Darkness adalah seorang istrinya, sampai Darkness rela mengorbankan diri hanya untuk mengganti rugi masalah yang dibuat oleh Kazuma. Bangsawan licik segera memerintahkan menangkap Kazuma dan mengancam jika Kazuma ingin Darkness kembali, Kazuma harus membayar hutang Darkness. Yang segera Kazuma langsung melemparkan kantong berisi uang, yaitu 2 miliar dan 2.000 koin keping eris.
Bangsawan licik meneriakkan Darkness, sayangku. Akan tetapi bangsawan serakah itu juga memerintahkan pelayannya untuk mengumpulkan uang yang dilempar oleh Kazuma. Kazuma menyatakan telah membeli Darkness dari bangsawan licik tersebut dan meminta Darkness untuk mengganti uangnya dengan tubuhnya. Darkness yang mendengar ocehan dari Kazuma membuat Darkness kembali seperti biasanya. Entah mengapa air mata sedih bahagia meluap berkat kata-kata dan tindakan Kazuma. Nafas Darkness menjadi terengah-engah. Segera setelah itu, pintu gereja terbelah akibat sihir lightsaber. Yang kemudian Yun-Yun dan Megumin muncul di balik pintu, dengan Megumin mengancam meledakkan gereja dengan sihir explosion. Para bawahan dari bangsawan Adep tidak berani menangkap party Kazuma, meninggalkan Yun-Yun sebagai penghabat pasukan. Kazuma, Darkness, Megumin, dan Aqua melarikan diri ke rumah Darkness. Yang kemudian Kazuma membawa Darkness menuju ke kamar ayahnya. Dalam kondisi sekarat, ayah Darkness berterima kasih kepada Kazuma yang telah menyelamatkan anaknya. Ayah Darkness lalu meminta Kazuma untuk menjaga anaknya. Ayah Darkness juga mengucapkan kata-kata terakhir, berharap dia bisa menceritakan semua cerita mengenai mendiang ibu Darkness kepada anaknya. Ketika Darkness dan ayahnya berpikir sudah meninggal, tiba-tiba cahaya menyelimuti ayah Darkness. Yang ternyata itu adalah ulah Aqua yang merapal sihir Secret Break Spell. Aqua meniadakan kutukan yang diterima oleh ayah Darkness, yang membuat ayah Darkness sehat seperti semula. Bangsawan licik Alexis Barnes Alder lalu kembali ke rumahnya. Dia masuk ke dalam penjara bawah tanah. Bangsawan Alder lalu meminta iblis Maxwell untuk menghapus bukti kesalahannya, tapi Maxwell ternyata iblis yang setingkat dengan Vanir, akan tetapi memiliki kebodohan yang setara dengan Aqua. Max yang selama ini patuh dengan Alder lalu meminta bayaran, yaitu membawa Alder kembali ke neraka. Berita hilangnya bangsawan Alder menyebar dari mulut Darkness. Darkness kecewa pernyataan Kazuma membeli tubuhnya menjadi batal, akibat uang yang diambil oleh bangsawan Alder akan dikembalikan. Maka secara tidak langsung pernyataan cinta Darkness yang dijadikan properti milik Kazuma dianggap tidak pernah terjadi. Darkness nampak sedih sambil memprovokasi Kazuma sudah hampir melakukan hal melampaui batas pada malam hari di kediaman Darkness. Yang Kazuma tidak bisa mengelak dari pernyataan itu karena itu benar adanya. Yang membuat Megumin memandang jijik Kazuma. Nah sekian spoiler Konosuba Season 3 Part 2 yang berasal dari light novel Konosuba Volume 7. Selanjutnya akan ada spoiler Konosuba Volume 8. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.